banyaknya susu delay. Nah, Oke. susu delay. Sule. Kan delaynya yang penting jangan sampai jadi dilema. Wah, mantap jiwa. Ya wis engko ngene wae. Aku tak selfie sih. Main ketok. Mari kita selfie. Rupane lang. Waduh, brengose ya Allah. Anda seperti Denny Sumargo ya. Waduh, ra kenal sapa meneh. Aku ra tau nonton. Hah? Bapaknya itu Kok loh. bapakannya? YouTube Denny Sumargo itu masa nggak tahu sih? Enggak. Yang bikin podcast terkenal juga itu loh. Wah, berarti aku harus bikin podcast nih. Iya. Bahas apa? Bahas delay. Delay. Persoalan percintaan. Percintaan. Ya ampun. Gimana percintaannya? Yang aduh beli aku rawani aneh-aneh aku. Rawani aneh-aneh aku anu beli. Nah, Mas Rasid aku sewane aku. Kalau seperti ini itu Cek selfie dulu. Iya. Aduh ya Allah. Ini tidak kelihatan itu ya sebagai Aku krungu suaraku dhewe. satu itu ya. CPNS ya. Juara satu Ramsar CPNS kayaknya nggak kelihatan. Ya juara satunya itu kan bukan karena seperti ininya. Hasilnya. Karena 90% kuasa ilahi. Yes. Tapi kan atasan itu hanya salah satu sisi. Sisi yang lain adalah penguji. Jadi bagaimana kita harus bisa membuat penguji itu menyukai hasil karya kita. Yang pertama, kegiatannya harus jelas. Jelas-jelas terlaksana, jelas-jelas bermanfaat, jelas-jelas memenuhi nilai-nilai aneka. Nah, karena yang paling penting ketika latsar itu nilai-nilai aneka. Dan itu harus diulang-ulang di laporan kita. Aneka. Sampai kalau belum sampai mimpi aneka itu belum bagus kalau untuk juara. Oh pantes, saya nggak pernah ngimpi aneka. Saya juga nggak pernah. Soalnya saya ngerjainnya 1 malam. Oke, jadi mitos mengerjakan 1 malam itu bisa ya? Bisa. Ya 1 malamnya itu nulisnya. Mikirnya berminggu-minggu. Oh baik. Yang susah mikirnya, kalau nulisnya tinggal eksekusi aja. Trik apa yang biasa digunakan ketika kita itu mau nulis laporan? Apakah kita harus bikin deadline, kita bikin apa? Poin-poinnya dulu atau langsung semalam dikebut? Oh, jangan semalam. Jadi gini. Aku tak record. Iya. Jadi caranya harus tahu konsep laporannya dulu. Pertama, babnya apa aja. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Terus yang kedua, isinya apa aja dan yang harus ditekankan pada tiap bab itu apa. Misalnya ketika bab rancangan. Itu jumlah kegiatan mempengaruhi. Jadi kegiatannya harus lebih dari 4 atau 5 kalau nggak salah. Tapi jangan kegiatan yang dibuat-buat. Artinya setiap kegiatan harus ada dokumentasi bahwa kegiatan itu telah terlaksana. Nah, yang kedua untuk bagian pembahasan. Nah, ini yang cukup menarik karena setiap kegiatan itu harus bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai aneka. Jadi konsultasi dengan atasan, kita punya nilai aneka apa? Tuh. Terus yang paling penting juga, jadi tidak hanya kontennya apa, tapi bagaimana kita mempresentasikannya dalam artian dalam bentuk laporan itu.
Jadi penulisan laporan itu harus bentuknya baik. Gimana ya? Sesuai format jelas. Misalnya spasi kanan kiri berapa. Nah, masalahnya itu untuk laporan Latsar itu tidak ada bentuk bakunya. Boleh berupa tabel, boleh berupa paragraf. Jadi harus menyesuaikan dengan isi laporan kita. Apakah lebih mudah dibaca ketika berbentuk tabel? Apakah lebih mudah dibaca ketika berbentuk paragraf? Nah, kalau tempat saya kemarin, itu di bagian kegiatan itu bentuknya tabel. Karena di situ jelas angka-angkanya, kegiatan keberapa, jadi lebih mudah untuk dilihat. Lalu kalau untuk bagian pembahasan, itu terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama adalah pentingnya kegiatan ini, langkah kegiatan, lalu yang termasuk di dalamnya nilai aneka yang ada di dalamnya. Enggak, itu yang paragraf kedua. Jadi pentingnya kegiatan ada di paragraf pertama, kalau kegiatan ini tidak dilaksanakan, imbasnya apa terhadap kegiatan kita secara keseluruhan. Lalu yang kedua, paragraf kedua itu, apa yang terjadi jika nilai-nilai aneka tidak ada pada kegiatan itu. Nah, di situ menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus memuat nilai-nilai aneka. Aku cocok banget jadi Widya Iswara. Yes, mangkat. Mungkin untuk Widya Iswara 2020. Serius? Udah nonton? Wong piro? Aduh, astagfirullahaladzim. Ora sare-koreko lho. Ini kan kita cuma ngobrol ya. Ya jangan dihapus. Neng grup ya maksudnya. Dihapus. Di tempat kita jangan dihapus. Nanti aku mau lihat. Menyapa anak muda. Oh my god. Boleh nggak sharing? Oh my kalau god. kita tuh pasti masing-masing pengen itu ya, pengen mengenyam pendidikan. Ya. Yang lebih dan lebih. Selain untuk masa depan kita, itu juga akan menunjang karir kita. Boleh nggak sih sharing gimana sih kita tuh membagi waktu kita gitu loh, antara kerja dan misalnya keinginan kita untuk kita mau cari beasiswa, kemudian kita mau belajar TOEFL, gimana ya? Kayak sebenarnya waktu kita tuh mungkin banyak. Udah habis gitu di kantor. Gimana ya caranya membagi antara rutinitas kerja kita dengan rencana kita untuk melanjutkan pendidikan. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya itu juga masih menjadi PR saya sendiri. Kalau dari saya, itu kalau aku sendiri ya, nggak usah saya terlalu formal. Itu harus bisa memetakan apa saja yang perlu kita siapkan. Misalnya, saya itu ingin mengenyam pendidikan di luar negeri. Berarti yang nomor satu jelas aku harus punya nilai bahasa Inggris. Entah itu TOEFL atau IELTS dan semacamnya. Nah, ini harus kita kuasai. Yang jadi masalah adalah kalau untuk bahasa Inggris, itu ada masa berlakunya. Jadi ketika kita tes sekarang, sertifikat kita itu hanya bisa digunakan hanya sampai kalau nggak salah 2 tahun. Jadi kalau saya sendiri ini termasuk yang jadi list terakhir yang akan saya siapkan. Tapi yang jelas saya udah punya, kok saya menengah sih? Aku udah punya pandangan. Aku ingin belajarnya seperti apa, belajar di mana, dan targetku seperti apa. Jadi misalnya nih, aku pengen belajar ke Inggris. Di Inggris itu lebih ditekankan di bahasa Inggris aktifnya, yaitu menulis dan berbicara. Nah, kalau di situ itu nilai plus ada pada tes IELTS. Yes.
Karena kalau TOEFL itu kan lebih ke pilihan ganda. Dan tes TOEFL itu menurutku dia lebih ke bahasa Inggris pasif. Jadi kita mendengarkan, kita membaca. Tapi kalau di IELTS itu kan kita ada menulis 2 sesi yang singkat dan yang panjang, lalu kita ada wawancara 2 sesi yang tanya jawab sama kita bercerita. Setelah itu persiapan selain bahasa Inggris, kita harus tahu mau belajar apa. Dan yang paling enak itu ketika apa yang ingin kita pelajari itu benar-benar nyambung sama pekerjaan kita sehari-hari. Jadi yang jelas ini termasuk poin penting ketika kita ingin cari beasiswa karena nanti akan ditanya kenapa kamu ingin belajar itu. Nah, ini harus sesuatu yang kita butuhkan ketika kita bekerja. Jadi kalau kita bisa menguasai hal ini akan memudahkan pekerjaan kita dan yang bisa mengambil manfaatnya itu semakin luas cakupannya semakin baik. Misalnya ketika aku buat program, misalnya ya, program yang sebelumnya aku nggak bisa, terus yang memakai program ini adalah seluruh Kabupaten Bantul. Nah, itu nilainya lebih bagus lagi daripada saya membuat terobosan dan yang pakai hanya seksi saya sendiri. Misalnya yang terdampak di situ kan cuma beberapa orang. Jadi semakin besar ruang lingkup masalahnya, yang bisa dipecahkan itu semakin bagus. Lalu kalau udah tahu ingin belajar apa, yang selanjutnya adalah kita harus tahu mau belajar di mana. Yang pertama, kalau di luar negeri itu berarti di negara apa? Atau lebih spesifik di universitas mana. Nah, di situ kita harus cari juga di setiap universitas itu ada enggak mata kuliah yang sesuai dengan hal yang ingin kita pelajari. Jadi misalnya aku ingin belajar seputar data, big data, bisa atau database, atau aplikasi data. Nah, biasanya di website-website universitas itu mencantumkan kurikulumnya, apa aja yang ada di dalamnya. Jadi, selanjutnya kalau udah dapat kira-kira mau ke universitas mana, kita harus ngelis juga, harus tahu setiap universitas ini persyaratan masuknya itu apa aja. Jadi, misalnya kayak yang poin awal tadi, ada skor minimal untuk bahasa Inggris. Itu yang jelas harus ada. Lalu kalau misalnya udah, kita harus tahu juga informasi mengenai beasiswa yang ingin kita raih. Nah, ini hal yang gampang-gampang susah. Artinya susah karena kalau kita tanpa persiapan itu susah. Tapi kalau persiapan kita udah ada, nyatanya juga banyak orang yang udah bisa. Dan yang paling enak untuk metode beasiswa di Indonesia, kan salah satunya yang paling besar LPDP ya. Itu di sana tidak ada kuota. Artinya berapapun orang yang terkualifikasi itu akan masuk. Tapi beasiswa LPDP itu termasuk beasiswa yang persyaratannya cukup banyak daripada beasiswa di negara-negara lain. Tapi ini justru jadi senjata kita juga. Jadi gini, banyak teman-temanku yang udah keterima beasiswa, itu memang awalnya ingin beasiswa LPDP dari Kemenkeu. Ternyata gagal. Tapi asiknya pencarian beasiswa ini adalah kebanyakan persyaratannya itu kurang lebih sama. Jadi sama-sama pakai bahasa Inggris, sama-sama pakai ya pokoknya syarat-syaratnya itu sama dan itu bisa kita pakai berulang-ulang di beasiswa manapun. Nah, seperti yang tak bilang tadi, LPDP itu kan termasuk beasiswa yang bukan paling susah, tapi termasuk yang susah. Makanya kalau misalnya tidak diterima di LPDP, kita masih punya kesempatan untuk
cari beasiswa-beasiswa yang diadakan oleh negara tujuan. Misalnya di Amerika ada Fulbright. Nah, temanku ada itu. Ya coba daftar LPDP, ternyata nggak masuk. Tapi dia daftar Fulbright, diterima di sana. Dan itu sama-sama beasiswa yang full. Artinya kita cuma mengeluarkan uang untuk persiapannya aja. Ya walaupun nggak sedikit. Tuh. Jadi memang banyak yang harus diketahui dan dipelajari. Dan itu tidak memakan waktu yang cepat. Jadi harus kita tanamkan di diri kita. Kalau misalnya emang ingin belajar di situ, di sela-sela waktu kita sisipkan untuk buka-buka, karena informasi-informasi yang kita cari itu termasuk informasi yang mudah berubah. Di beberapa tahun terakhir itu skema seleksi LPDP ada perubahan, ada wawancara-wawancara tambahan, ada tes-tes yang dihilangkan. Lalu yang kedua, kayak di persyaratan masuk universitas itu juga bisa mengalami perubahan. Ini terjadi juga, aku kemarin lihat salah satu univ yang dia skor bahasa Inggrisnya kayaknya mudah. Untuk skor IELTS-nya itu 6,5. Itu tak lihat tahun 2020. Tapi tahun 2021 tak coba lihat lagi. Ternyata syarat minimalnya jadi naik. Nah, jadi kita harus terus up to date. Kayak gitu. Terus yang terakhir ini penyesuaian terkait COVID. Jadi kan emang banyak yang melakukan kuliah dari rumah. Nah, itu di universitas yang kita tuju itu bagaimana? Apalagi ketika sekolah yang kita tuju itu ada di luar negeri. Nah, itu kondisi di sana bagaimana, persyaratannya gimana, terus skema perkuliahannya bagaimana, kita juga harus tahu. Nah, tapi yang paling penting adalah harus tahu aturan yang mengatur kita sebagai ASN atau PNS di Kabupaten Bantul tentang tugas belajar. Karena kalau kita nggak dapat dari situ, nggak tahu gimana caranya, ya kita nggak bisa melangkah lebih tinggi lagi kalau yang di sini aja kita tidak mengetahui. Nah, itu bisa dilihat di Peraturan Bupati Bantul nomor 5 tahun 2016 yang diperbarui Peraturan Bupati Bantul nomor 135 tahun 2018. Itu tentang perubahan Peraturan Bupati penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar pegawai negeri sipil. Jadi di situ udah dijelaskan semua syarat-syaratnya apa aja dari awal sampai akhir. Nah, itu enggak panjang dan enggak ribet, bisa dibaca. Jadi memang banyak yang harus dipersiapkan karena ini adalah bukan hal yang kecil ya. Gitu. Kiranya sangat menginspirasi ya Kakak Musin. Gimana Kakak Rosid, apakah berminat untuk menjadikan Kak Musin sebagai narasumber podcast Kawula Muda? Ini sangat menginspirasi loh bagi teman-teman yang mau melanjutkan studinya, bisa keluar baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Menginspirasi itu boleh, tapi kalau aku sendiri menurutku sih belum sampai ke titik itu. Kecuali ketika aku sudah berhasil melakukannya, nah itu baru lebih kerasa lagi. Ya. Nah, kalau di sini kan cuma bisa omong doang ya gampangannya. Sharing. Ayo sharing persiapan. Dulu rencana tahun 2022 sebenarnya. Depan dong. Ya, tapi ada banyak perubahan jadi menyesuaikan. Yang jelas terutama terkait COVID. Kan banyak aturan yang berubah terkait pergi keluar negeri. Makanya takutnya nanti nek udah siap macam-macam, termasuk aku belajar mati-matian untuk skor bahasa Inggris dan hanya berlaku 2 tahun, tapi ternyata nggak bisa. Tapi aku yakin tetap bisa karena kemarin itu tahun ini
itu LPDP udah ada bukaan. Kalau yang tahun lalu itu kalau nggak salah hanya di negara-negara tertentu yang dia istilahnya top university itu yang prioritas. Kalau yang kemarin ini kayaknya semua udah dibuka. Nah itu kita harus tahu juga universitas yang kita tuju itu masuk enggak dalam listnya LPDP. Kalau misalnya yang kita cari itu di LPDP itu. Kita bisa nggak sih bisa tahu nggak sih atau bisa lihat nggak sih ada website yang menyediakan informasi beasiswa itu kita bisa dapat dari mana aja, alamatnya di mana aja gitu, kita bisa ada alamat gitu. Oh ini kalau mau cari beasiswa kita bisa cek di sini, cek di sini, cek di sini, bisa nggak? Banyak sebenarnya, tapi gimana ya, saya sendiri belum sampai situ. Karena prinsipnya gini, persiapan kita mencari beasiswa itu bisa digunakan berkali-kali dan di beasiswa manapun. Jadi kalau tujuanku pertama itu memang di LPDP. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa cari beasiswa lain. Nah, selain beasiswa itu tadi apa aja, tapi benar itu. Jadi kita harus tahu juga beasiswa apa aja sih yang bisa kita masuki. Jadi itu kan sebenarnya kayak kita nebar apa ya, job application gitu ya. Kita nggak tahu yang mana yang akan diterima gitu. Kita harus nyebar sebanyak mungkin. Terus yang jelas saat nyebar itu kita juga harus tahu yang paling penting adalah timelinenya. Jadi kita harus mengatur timeline kita sendiri. Dari hal-hal yang sejak awal omongin tadi, kita harus tahu mana yang harus kita prioritaskan. Apa kita harus belajar dulu, atau belajar bahasa Inggris dulu, atau belajar tentang universitasnya dulu, atau belajar tentang beasiswanya dulu, belajar tentang aturannya dulu. Nah itu harus disusun sehingga kalau terjadi perubahan, kan sekarang zamannya COVID banyak perubahan ya, itu kita nggak rugi, termasuk yang suka bahasa Inggris tadi yang paling penting. Nah itu terutama kalau untuk waktu masuk perkuliahan itu secara umum kalau di luar negeri itu September, jadi setelah musim panas. Nah itu untuk apply-nya itu kurang lebih mulai dibuka sekitar Februari atau Maret sampai penuh. Nah, terus untuk beasiswanya itu kebanyakan memang ada deadline-nya masing-masing. Nah itu yang harus kita tahu juga. Tapi kalau LPDP itu kalau nggak salah dia ada 2 kali bukaan setiap 1 tahun. Sekitar, ya pokoknya ada yang awal tahun, ada yang menjelang akhir tahun. Nah itu kita harus tahu. Jadi memang harus benar-benar matang rencana kita untuk ke sana. Kayak gitu. Serius banget nih kita ngobrol. Lah pertanyaannya ya serius kok. Pengen sekolah, guys. Ya nggak apa-apa sekolah. Tapi yang jelas yang paling penting adalah tujuan kita sekolah itu untuk apa? Dia pengen sekolah ya bisa bermanfaat buat karir aku ke depan, mendukung karirku ke depan. Nah, itu juga. Di sini kan mengembangkan kan kita tuh besok ke depannya mau gimana, mau seperti apa. Benar. Jadi aku pengen kuliah untuk kebijakan demi publik ya. Itu bagus. Kalau Buri itu malah aku kebayangannya kayak seputar HRD gitu deh. Administrasi itu dong. AN, administrasi negara. Di dalam situ kan juga ada tentang ini. Nah kan belum tahu kan, makanya harus tahu. Itu termasuk salah satu yang harus kita ketahui dari jurusan yang ini kita masuki. Jadi kurikulumnya apa aja? Ada nggak fokus yang di situ khusus membahas tentang pegawai misalnya? Apa yang gitu mendukung kebebasan kita gitu ya. Harus dipilih benar-benar berarti itu ya. Bisa masuk ke AN, bisa juga nanti misalnya masuk ke manajemen ya bisa loh itu. Manajemen ASN. Manajemen, kan manajemen misalnya kita ke manajemen personal ya apa ya, ada nggak ya kalau gitu ya, pokoknya manajemen yang khusus tentang ngurusi pegawai macam-macam. Kita kan bedanya dengan perusahaan cuma kita itu diatur oleh undang-undang, tapi secara umum untuk memanage orang-orangnya itu kan sama,
Bahkan kebanyakan malah perusahaan itu justru lebih baik. Nah, gimana caranya kita biar juga bisa sebaik itu? Kan menarik itu. HRD plat merah ya. Tapi kan nggak ada. Plat merah itu namanya HRD. Makanya buat baru aja. Bikin channel HRD plat merah. Ya, jelas. Kita membantu testing ya. Semoga sukses ya. Oke, kita caranya. Oke, suaranya. Aku